What's up, Gastrofiler? Wherever you are, back again with me. I'm the Gastrofile. Uh, Hari ini, gue mau membahas di luar dari yang seperti biasanya, yaitu yang biasanya seperti kalian tahu, gue bahas mengenai kuliner, gue mau bahas mengenai hotel, gue bahas mengenai traveling, terus bahas mengenai UKM. Kali ini gue mau membahas mengenai bahasa Inggris, which is gimana caranya bisa belajar bahasa Inggris atau bisa bahasa Inggris dengan cepat, ya, termasuk dalam pengucapan atau pronunciation. Oke, tapi sebelum itu eh, follow Instagram gue I'm the Gastrofile, juga YouTube channel gue I'm the Gastrofile. Jangan lupa di subscribe tuh ya. Nah, kalau memang nanti menurut lu video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and comment. Oke? Oke. Now, we start about how to speak English very well dengan cara yang cepat, gitu ya. Ini cara gua. Oke? Pertama, gunakan bahasa Inggris di dalam keseharian lo. Dengan misalnya lu lagi nongkrong sama teman-teman lo, lu pakai bahasa Inggris. Tapi biasanya nih, saat lu menggunakan bahasa Inggris di tongkrongan lu, pasti ada aja yang bakal nyeletuk, eh ya ilah norak banget sih lu pakai sok-sok bahasa Inggris. Cuy, temen yang begitu cuekin aja, lu nggak usah peduliin. Justru gue mau ngomong sama mereka, harusnya lu nggak boleh mematahkan semangat teman lu yang sedang belajar bahasa Inggris atau dia mau memperbaiki bahasa Inggrisnya. Kalau bisa malah lu justru ikutan, biar sama-sama ngobrol pakai bahasa Inggris, semuanya bisa pakai bahasa Inggris, jadi nyambung. Oke, bukan karena, maaf ya, bukan sok nasionalis, salah banget lu kalau kayak gitu. Nasionalis tuh nggak mesti kayak gitu, karena seperti kita ketahui, bahasa Inggris itu adalah bahasa universal di dunia ini atau di bumi ini. Semua, lu ngobrol, lu bicara bisnis, lu informasi kayak berita itu, kalau lu bisa bahasa Inggris itu manfaatnya besar sekali buat. Nggak cuma bahasa Inggris sebenarnya. Kalau ada temen lu nih cuy yang bahasa apapun ya, bahasa Spain, Italy, Perancis gitu ya, atau Jawa, Sunda dia lagi belajar, iya support dong, kan itu temen lo. Kalau ngeliat gitu harusnya lo ikutan belajar, jangan jangan juga lo jadi berpikiran antar ikut-ikutan. Enggak, itu bermanfaat kok buat kita semua. Oke, baik ya tuh, pakai bahasa Inggris sehari-hari di tongkrongan lo atau di rumah lo. Oke, yang kedua, untuk memperlancar dan memperbagus sebenarnya kita harus belajar grammar. Tapi orang luar sendiri pun sebenarnya kalau dalam keseharian mereka nggak terlalu peduli grammar, kecuali dalam bisnis. Itu lu akan dilihat. Oke, grammar itu kayak apa sih? Grammar itu kayak lu belajar bahasa Indonesia tuh SPOK, ada subjek, predikat, objek, keterangan. Kan kata kerja. Dan ada kata yang sudah lewat, past tense. Like it was, I was, I went to, gitu-gitu ya. Oke. Nah, itu fungsinya kalau buat bisnis ya, grammar lu harus bagus atau untuk profesionalisme atau kerja di dunia kerja. Nah, ketiga, lu bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat. Caranya adalah lu mendengarkan rekaman, misalnya penyiar radio luar negeri atau pidato siapa, ya, dan lu ngaca nih, ini terlihat gila nih sebenarnya. Lu ngaca, lu pakai earphone gitu ya atau rekaman, lu rekam dan lu coba ngikutin apa yang di rekaman itu ada. Like today we were in Borobudur, we having fun bla bla bla. Lu ikutin aja, lu ngoceh ngelihat mimik lu di kaca sendiri, pronounce lu atau pengucapan lu. Oke. Lalu yang berikutnya, keempat, cara cepat untuk bisa bahasa Inggris adalah atau mengatakannya dengan baik adalah saat lu nonton film, pasang subtitle English subtitle atau English subtitle ya. Nah, sama seperti yang ketiga, saat si aktor menyebutkan bahasa Inggris atau berdialog, lu sambil baca, lu sambil ngulang persis apa yang dikatakan oleh si aktor. Ya,
terdengar kayak orang gila kan, tiba-tiba dia ngeliat lu ini orang ngoceh sendiri, nggak apa-apa, bodo amat, tapi itu manfaatnya buat lo. Karena apa? Lidah kita perlu dilatih. Oke, ingat, lidah kita perlu dilatih. Sama ini terjadi kayak gue termasuk orang yang gampang beradaptasi dengan action orang gitu ya. Contoh kayak dulu gue kerja ke beberapa kota dan harus bermukim agak lama di kota tersebut. Misal kayak lagi di Ambon, sekitar 6 bulan lebih, setahun atau 2 tahun gitu ya, eh, itu akan keluar tuh action bahasa Ambon gue, dan gue bisa bahasa Ambon gitu. eh, Terus kayak waktu dulu kebetulan guru bahasa Inggris gue adalah orang Australia, and then orang rumah gue tuh bilang kayak, what your accent like Aussie, Australian people or like Aussie. Ya, yeah, because gue conversationnya komunikasinya selalu sama dia every day, almost every day, dan itu kan kerekord di otak gitu ya, dan itu tersalurkan ke mulut dan lidah lo. Nah, intinya semua perlu dilatih, dan jangan jangan apa ya, jangan jangan malu lah gitu, karena itu untuk kebaikan lu sendiri. Dan cara berikutnya adalah, kalau lu tahu nih ada orang yang bisa berbahasa Inggris better than you atau lebih bagus dari lu, dan dia lebih paham di saat lu bersosialisasi atau lagi nongkrong, which is misalnya let's say your family, your cousin, your friends, or whoever they have. Bahasa Inggris gua aja masih ngaco kan, tapi ya pede aja dulu, pede. Oke. Karena gue udah lama nggak menggunakan bahasa Inggris juga, honestly, jujurnya begitu ya, itu fakta. Nah, saat lu tahu dia bisa bahasa Inggris dan they're better than you, lu mendingan ngomong langsung sama dia, gue lagi belajar bahasa Inggris, kalau gue coba akan ngobrol secara bahasa Inggris sama lu, tapi tolong bantu ya kalau misalnya ada yang salah, tolong dibenerin atau dikoreksi. Nah, ini akan sangat bermanfaat. Kenapa? Biasanya orang yang temen lu nih, dia juga merasa ketidakenakan hati. Oke, saat lu ngomong salah, dia mau benerin karena lu nggak ada pembahasan di awal, lu sedang belajar dan mohon dikoreksi gitu ya, dia nggak akan nyebut apa-apa karena dia takut menyinggung lo atau takut mematahkan semangat lu. Beda sama temen lu yang di awal tadi malah ngomong, ngapain sih lo pakai bahasa Inggris, ya ilah. Nah, beda, kalau yang paham pasti lebih tidak enak untuk mengkoreksi orang gitu, kebanyakan gitu. Nah, kalau lu udah punya teman atau saudara, brother, sister ya, cousin or nephew, itu mendingan lu ngomong duluan gitu kan. Nah, dia akan ngebantu lu. Nah, menurut gua dari 5 cara ini mudah-mudahan bermanfaat buat lu yang sedang belajar bahasa Inggris dan pengen cepet bisa bahasa Inggris ya, mungkin bisa dipakai. Oke, menurut gua segitu dulu. Kalau misalnya cara-cara ini bermanfaat buat lu, bermanfaat nggak? Bermanfaat nggak? Udah, bermanfaat ya, close ya. Nah, kalau menurut lu bermanfaat, jangan lupa subscribe YouTube channel gua, follow Instagram gua, dan like, comment. Oke? Oh ya, satu lagi, di share. Oke? Oke, see ya.